لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. محمد رسول الله من صلى إلي صلاة صلى الله عليه بها أشرا. Konteks perkawanan itu bukan konteks teman ngobrol. Ini yang banyak disalahpahami. Jadi kalau nggak punya teman ngobrol itu namanya orang kuper, kurang perhatian atau ya kurang pergaulan. Nggak usah dihiraukan ucapan-ucapan setan seperti itu. Mau dibilang kurang pergaulan, mau dibilang apa, yang penting agama kita selamat, itu yang paling utama. Agama ini perkara yang paling mahal. Daripada bergaul malah buang-buang waktu, malah nanti bergaulnya menyeret kepada perkara-perkara yang Allah tidak meridhoinya, buat apa? Yani kekokohan ilmu, kematangan ilmu, itu yang ingin kita warisi, kita ambil dari sang guru tersebut. Kenapa ini harus wara'? Karena ilmu itu adalah keberkahannya. Dan yang kita inginkan ilmu kita itu menjadi ilmu yang akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al barakatu ma'al akabir. Jadi keberkahan itu bersama orang-orang yang tua ilmunya atau tua umurnya. Tua ilmunya itu meskipun masih muda umurnya, tapi dia itu mapan ilmunya. Tua umurnya adalah karena dia sudah banyak pengalaman dalam hidup, dan rata-rata orang yang sudah tua umurnya itu adalah orang yang bisa bersikap hikmah menghadapi kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد إن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan sekarang kita sampai ayat 128 dari surat An-Nisa. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syukh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa in imra'atun, dan jika seorang wanita, maksudnya di sini adalah seorang istri. Jika seorang istri khafat, takut menjadi wanita yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terus keadaannya seperti itu. Kenapa? Mim ba'liha nusyuzan, karena suaminya nusyuz mail ila ghairil haq. Nusyuz arti secara umum durhaka atau condong kepada yang tidak benar. Apabila istri itu takut bila suami itu condong kepada yang tidak benar. Takut apa istri ketika suaminya condong kepada yang tidak benar? Takut jadi istri yang durhaka. Karena orang yang takwa, istri yang takwa itu takut kalau dirinya jadi istri yang durhaka. Bagaimana istri durhaka? Istri merendahkan suami meskipun dengan hati, itu durhaka kepada Allah SWT. Istri yang baik itu adalah istri yang betul-betul merendah kepada suami. Nah, ini pelajaran untuk istri ya, ini bukan untuk suami. Kalau bagian awal ini, apabila istri itu jiwanya tidak betul-betul merendah kepada suami, nah, sekarang kalau anak itu jiwanya tidak menjunjung orang tua, itu anak yang tidak beradab. Orang tua harus dimuliakan, orang harus dijunjung. Gitu. Meskipun ketika salah tidak boleh taat. Tapi sebagai anak, orang tuanya Islam, orang tua itu adalah orang yang kedudukannya tinggi. Apabila dia jiwanya tidak menjunjung kedudukan orang tuanya, itu bukan anak yang baik, itu anak yang durhaka, itu anak yang tidak beradab. Lah, istri kepada suami harus lebih daripada anak kepada orang tua. Nah, ini alhamdulillah, ini akhwat juga ikut belajar. Nah, karena itu harus betul-betul punya pemahaman bahwa suami harus dimuliakan di dalam jiwanya dan di dalam kehidupannya. Apabila Anda sesungguhnya Anda harus belajar dan Anda harus takut kepada Allah SWT, kepada Anda wahai para wanita. Nah, tatkala suami itu cenderung kepada yang tidak baik, misalnya seperti apa? Nafkah tidak diberikan yang layak padahal punya. Istri lebih dari satu, lalu lebih kelihatan mail kepada yang satunya secara zahir. Misalnya bagaimana? Loh, kok yang satu diberikan lebih dari dirinya, atau itu adalah nafkah zahir, yang satu diberikan lebih pada dirinya. Atau misalnya bermalam itu harus adil. Loh, kok di sana lebih banyak daripada di sini? Padahal belum ada pembicaraan. Nah, ini namanya suaminya nusus. Suaminya condong kepada yang tidak benar. Kalau istrinya condong kepada yang tidak benar,
Diperhatikan, kalau istri itu takut apabila suaminya tidak memberikan nafkah yang layak padahal punya. Loh, tidak diberi kok takut. Maksudnya apa? Takut jiwanya merendahkan suami dan itu durhaka kepada Allah. Suami saya itu apa? Punya uang tapi nafkahnya cuman kayak begitu aja. Itu namanya merendahkan suami. Loh, suaminya kan tidak benar. Meskipun tidak benar, sebagai istri tidak boleh merendahkan suami. Ini pelajaran tadi kita katakan pelajaran untuk istri. Misal, dia anaknya orang kaya atau dia anaknya orang berpendidikan. Ternyata suaminya anaknya orang miskin. Ternyata suaminya anaknya orang yang tidak berpendidikan. Lah kenapa kok nikah sama dia? Karena dia akhirnya kehidupannya lumayan, pinter kerja, terus pendidikannya juga bagus. Tapi setelah diketahui, oh si perempuan anaknya orang kaya, si perempuan anaknya keluarga pendidikan, sementara suaminya atau calon suaminya atau kalau jadi suaminya itu anaknya orang kampung yang tidak berpendidikan itu dan miskin. Lah kenapa kok dulu mau? Dulu kan dia kehidupannya biasa gitu, bisa kerja, udah gitu pendidikannya bagus. Nah ternyata dalam perjalanannya dalam hati, dasar anaknya orang nggak berpendidikan. Dalam hati sesungguhnya itu durhaka besar kepada Allah SWT. Istri yang enggak itu durhaka besar kepada. Kenapa? Karena kamu tidak menjunjung suamimu. Sekarang kalau kamu berpendidikan, bapakmu bukan orang yang berpendidikan, kamu rendahkan, itu dosa besar. Kenapa? Karena kamu tidak memuliakan, tidak menjunjung bapakmu. Gitu. Lah, suami harus lebih daripada itu. Istri kepada suami harus lebih dibandingkan dengan anak kepada orang tua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu. Seandainya aku punya hak untuk memerintahkan orang itu sujud kepada orang lain, yang aku perintahkan bukan anak sujud pada bapaknya, tapi yang aku perintahkan, kalimat tadi nggak ada di hadis. Yang aku perintahkan adalah wanita agar sujud kepada suaminya. Nah jadi kayak gitu. Nah dan anak namanya siapa? Namanya siapa? Zaid. Ya. Zaid. Akhirnya menikah dengan wanita bangsawan. Dan tahu maharnya Zaid apa? Yang diberikan padanya. Ingat apa? Yang ingat apa? Kebun. Kebun ya. Kebun kurma. Oh, itu enggak main-main. Enggak main-main itu. Tapi Zaid bukan anak bangsawan, asalnya budak. Nah itu. Nah, wanita ini menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya tidak mencela Zaid dari akhlaknya dan agamanya. Tapi saya takut jadi istri yang durhaka. Maksudnya durhaka gimana? Zaid agamanya bagus, akhlaknya bagus. Iya, dari awal dikatakan oleh wanita ini, ya Rasulullah, saya tidak mencela Zaid dari akhlaknya dan agamanya. Tapi saya takut saya jadi istri yang durhaka. Kenapa? Takut punya jiwa merendahkan suami. Kenapa? Karena saya wanita bangsawan, dia asalnya budak. Kalau sampai hati ini merendahkan, berarti jadi orang yang durhaka di hadapan Allah SWT. Nah, di zaman itu tidak ada kedurhakaan wanita kepada suami dengan zahir, itu tidak ada. Di zaman jahiliyah, di zaman Nabi SAW, wanita tidak melakukan kedurhakaan zahir. Maksudnya apa? Wanita terus mukul suami, tidak ada. Bukan zamannya. Bukan zamannya. Wanita suami bukan zamannya.
Lah kalau wanita merendahkan suami, itu hati. Kalau seandainya di lisan itu tidak di hadapannya, tapi bahasa kita itu ternyata di belakang. Belakang mencela. Nah, zamannya itu kayak gitu saja. Di zaman itu kedurhakaan istri kepada suami tidak dengan istri memukul suami atau tidak dengan istri membentak suami, bukan zamannya. Tapi di zaman itu istri durhaka kepada suami itu di hatinya merendahkan atau bicara di belakang. Di hadapan suaminya koyok-koyok bagus, ternyata di belakang ngomong. Nah, jadi kayak gitu. Nah, wahai Rasulullah, saya tidak mencela Zaid akhlaknya dan agamanya, tapi saya takut durhaka. Apa? Takut merendahkan. Kenapa saya wanita ini? Nah, apa maksudnya? Takut durhaka, lebih baik saya khulu. Apa khulu? Apa khulu? Gugat cerai. Antum yang sudah waktunya kan gugat cerai. Gugat cerai itu sama dengan minta cerai. Padahal ada hadis ayu mamro'atin, siapapun wanita gitu, tolabat min zawjiha tolak lam yaruh raihatal jannah. Cerai kepada suami, di dalam riwayat yang lain karena sebab yang itu tidak jelek, maka dia tidak akan bau surga. Wanita minta cerai bukan karena sebab yang jelek, ya, bukan karena jelek suaminya, jelek akhlaknya, jelek agamanya, maka wanita itu tidak akan bau surga. Cuman wanita tidak boleh minta cerai kepada suami, apalagi kepada hakim. Itu gugat cerai itu ke hakim, ya. Minta cerai pada suami aja ndak boleh, apalagi ndak, aku nggak mau mencerai, aku akan berusaha sebaik-baiknya. Terus gugat cerai ke hakim, lebih parah lagi dibandingkan dengan minta cerai dari suami. Nah, tapi kalau sebabnya itu adalah karena takut durhaka kepada Allah SWT, maka itu ada dalilnya yang nyata, bahkan langsung menghadap kepada Rasulullah SAW. Nah, akhirnya saya dipanggil. Allah gitu, aku berikan kebunku kepadanya sebagai mahar. Berarti maharnya kebun. Maka disampaikan gitu, wahai Rasul, aku kembalikan. Dan di dalam riwayat yang lain, dan aku tambah. Kenapa? Aku bukan minta pisah itu karena takut nanti di perjalanan itu tidak bisa menahan kalau ada sesuatu terus merendahkan. Tidak kepingin sahabiah itu menjadi orang yang durhaka kepada Allah SWT. Nah, karena itu di ayat ini, kalau istrinya kenapa? Karena suaminya mail kepada, condong kepada yang tidak benar. Suaminya condong kepada itu, terus istri takut. Takut apa? Takut akhirnya suami saya itu. Nah, itu dosa kepada Allah, takut. Nah, coba kalau bahasa kita di zaman sekarang gitu, kalau istri itu tidak diberi nafkah yang loh, mas itu kan kaya, uangnya banyak, kalau itu masih sedikit lagi gitu ya. Itu bukan takut namanya, itu menuntut ya. Nah, takut apanya? Tidak takut itu. Mau minta tapi takut. Bukan ini babnya. Oh, aku minta-minta nanti tambah dicerai. Bukan ini babnya. Ini babnya justru mau hulu. Kenapa? Karena takut. Takut kepada Allah SWT. Nah, jadi itu. Jadi ayat beda dengan keadaan kita sekarang. Gitu. Suaminya gitu. Misalnya punya istri, misalnya begitu ya, dalam 1 minggu. Wah, takut saya.
Juga cerai takut apa? Enggak takut. Gitu. Kalau orang di zaman sekarang. Tapi di ayat ini takut kalau akhirnya menilai dia suami saya, tapi dia itu terus direndahkan. Itu durhaka kepada Allah. Kalau bapakmu salah, apa kamu menghinakan bapakmu? Bapakmu salah, kamu menghinakan bapakmu, dosamu lebih besar daripada kesalahan bapakmu. Nah itu kasarnya gitu ya, kalau ngomongnya dengan kasar bapak-bapak di kamu-kamu gitu. Nah kalau Anda punya bapak Anda salah, apa kamu hinakan bapak saya? Oh, dasar bapak saya itu orang jelek gitu. Nah itu bukan orang yang baik. Bapak Anda salah, nasihatilah dan tetap hormatilah. Kedua orang tuamu memaksamu berbuat syirik, kurang jelek apalagi kalau sudah gitu. Bapakmu memaksamu, ibumu memaksamu, kedua orang tuamu memaksamu berbuat syirik. Sebelum kita lanjutkan, apa yang lebih jelek daripada orang tua seperti itu? Oh, itu bisa jadi itu adalah kedua orang tua yang paling jelek. Kenapa? Karena memaksa anak untuk berbuat syirik. Allah berfirman, wa hadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, kamu enggak boleh taat. Fala tuti'huma, jangan ditaati kesyirikannya. Meskipun begitu, karena keduanya adalah kedua orang tua, bapak, ibu, maka wasahibuhum dunya, dengan baik. Mempergauli kedua orang tua dengan baik itu dihinakan? Bukan, harus tetap dihormati statusnya sebagai orang tua, memerintahkan, dijalankan perintah kepentingan dunianya, misalnya belikan ini buat, tetap menunduk kepada kedua orang tua karena statusnya sebagai orang tua, padahal kejelekannya paling puncak. Kenapa? Karena memaksa anak untuk berbuat syirik. Nah, suami harus lebih daripada itu bagi istri. Nah, karena itu penting untuk perhatian. Kenapa? Karena para istri di zaman kita itu, wallahu a'lam, sebatas pengetahuan saya secara global, kurang merendah kepada suami. Ya, suaminya kayak gitu, itu kesalahan pendidikan. Kenapa? Karena kalau punya jiwa suaminya kayak gitu, itu salah. Itu peradaban yang salah. Nah, harus diluruskan gitu. Suami harus. Sekarang apa kebaikan suami? Status sebagai istri. Status Anda wahai wanita sebagai istri itu adalah kemuliaan. Kenapa? Karena punya suami. Kalau tidak punya suami, wanita itu tidak mulia. Bahkan fitnah di umat ini. Janda muda, apalagi terus tidak punya suami, kamu keluar rumah, itu fitnah. Karena itu kamu nggak boleh keluar rumah kalau darurat. Keluar rumah itu fitnah. Karena itu kamu nggak boleh keluar rumah kalau nggak darurat. Kenapa? Keluarmu itu memfitnah umat Islam. Nah, jadi kayak gitu. Nanti kalau dia lewat, iku lho durung ono sapa sing siap ini. Nah, itu sesungguhnya adalah fitnah. Kenapa? Umumnya yang ngomong-ngomong gitu juga ngomong tok. Ya, ngomong tok. Dan kenapa dia terjerumus kepada fitnah? Karena Anda keluar. Tapi kalau Anda punya suami, maka Anda tidak menimbulkan fitnah yang model-model kayak begitu. Nah, ini karena itu, ini masalah wanita. Jadi di awal ini bagiannya wanita, wahai wanita, hendaknya
itu betul-betul menghormat kepada suami. Kalau suami cenderung kepada kesalahan, gitu. Nah, luruskan dengan baik, gitu. Nasihati dengan baik, dengan penuh adab. Kenapa? Karena dia adalah orang yang harus dimuliakan. Nah, kalau kamu nanti takut punya hati merendahkan suami, oh, suami saya itu, nah, itu rendahkan. Nah, takutlah kepada Allah. Nah, kalau kamu gitu melihat suamimu cenderung kepada yang tidak baik, gitu, kamu takut merendahkan suami sebab itu artinya kamu adalah wanita yang baik. Wah, saya takut kalau ini diterus-teruskan, lebih baik saya khulu daripada saya sebagai istri tapi merendahkan suami. Ini ayatnya, ayat yang kita baca. Gitu. Nah, jadi suaminya cenderung kepada yang tidak baik, bukan mencak-mencak dan menjadi istri yang seolah-olah di atas, suaminya di bawah, enggak. Gitu. Tapi wah, kalau saya sampai tidak memuliakan suami, meskipun sebabnya adalah karena dia kayak gitu, gitu. Wah, saya nanti jadi wanita yang durhaka di hadapan Allah. Daripada kayak gitu takut, lebih baik saya ngajukan khulu. Nah, ini. Nah, itu penting untuk difahami ya. Nah, wa ini mra'atun, jika wanita itu khofat, takut min ba'liha nusuzan, karena suaminya nusus, cenderung kepada yang tidak. Pemimpin yang jalan di jalan syaitan. Nah, jadi kayak gitu. Kalau tapi ini nusus bukan itu. Nusus tadi kita katakan bahwa rezekinya banyak tapi ngasih nafkahnya sedikit, atau istrinya lebih dari satu memberi nafkahnya tidak imbang. Oh, itu dikasih kayak gitu, ini dikasih kayak gini. Meskipun begitu tidak boleh merendahkan suami. Nah, itu. Atau harinya tadi itu. Dia juga istri, saya juga istri. Kenapa di sana 5 hari, di sini 2 hari? Nah, misalnya kita jangan direndahkan, nasihati salahnya, gitu. Gitu. Punya pikiran kalau saya jadi merendahkan karena kesalahannya justru saya yang jelek, gitu. Lebih baik mengikuti ayat ini. Nah, jadi itu. Apabila wanita itu takut kalau suaminya nusus, atau suaminya cenderung berpaling dari dia, dan bahkan irad itu irad di dalam memberikan nafkah, tidak memberi nafkah yang layak juga irad, atau itu lebih kepada istrinya yang satu, fala junaha alaihi ma ayyusliha bainahuma sulha, maka tidak dosa bagi suami dan istri untuk melakukan islah antara keduanya. Apa maksudnya? Daripada gini kita duduk bersama, baiknya bagaimana? Baiknya bagaimana? Jadi islah. Dan islah itu di dalam Quran, di dalam Islam itu umum. Islah antara dua teman, islah antara anak dengan orang tua, islah antara satu orang dengan orang lain karena lama terus ada khilaf. Islah kenapa? Karena nggak pernah tahu terus malah dizolimi, terus akhirnya bermusuhan, terus islah apapun. Mau dengan kerabat, mau dengan tetangga, mau dengan orang luar, mau dengan musuh, terus islah itu ada itu, mencari jalan yang lebih baik dari perselisihan yang sedang terjadi. Itu adalah islah. Adapun apabila islah itu berkaitan dengan pengakuan hak, diperhatikan. Adapun islah itu jika
perselisihannya adalah memiliki hak pada yang lain. Misal, ini kenikmatan dunia, baik berupa harta maupun berupa jabatan, mau berupa apa gitu ya. Nah, terus diperebutkan. A mengatakan ini hak saya, B mengatakan ini hak saya. Nah itu, A sama B masing-masing mengakui urusan dunia. Daripada berantem terus, islah itu lebih baik. Nah gitu ya. Nah islah itu apa artinya di sini? Damai, gimana damai? A mengatakan ini miliknya, B mengatakan itu miliknya. Bagaimana bisa damai? Enggak bisa damai. Damai itu damai dalam hal ini artinya apa? Artinya masing-masing merelakan sebagian haknya. Kamu mengakui itu 100% milikmu, padahal menurut saya ini milik saya. Kalau betul-betul kayak begitu sama-sama kuat, kalau gitu relakan separuh, yang separuh biar kamu dapatkan, daripada jadi rebutan terus kamu nggak dapat ya. Dan B, relakan separuh, yang separuh nanti kamu dapatkan dan dengan tenang. Sesungguhnya dia juga rugi separuh dengan tenang, dia juga dapat separuh dengan tenang. Jadi islah di dalam perselisihan pengakuan hak dunia adalah dengan cara masing-masing merelakan, melepaskan, mensedekahkan sebagian haknya. Nah, begitu juga misalnya kerjasama, atau misalnya ini milik saya gitu 100%, tapi kata ini enggak, yang 25 milik saya, yang 25 milik saya, milik dia cuma 5%. Nah kan gitu ya. Berarti yang diperselisihkan itu hanya 25%. Kenapa? Karena yang 75 kan direlakan sama musuhnya. Iya, yang 75 milikmu. Nah sekarang yang 25 kamu mengaku milikmu, yang saya tetap itu milik saya. Akui 100% milik saya. Kan gitu ya. Berarti yang 75 ini dari awal tidak diperselisihkan. Yang 25 ini yang diperselisihkan, relakan separuh. Wahai yang mengaku 5, ambil 12,5 dan yang 25 sedekahkan. Kalau kamu mau, insya Allah gampang selesai. Begitu juga yang mengaku 100%, relakan yang 12,5 supaya yang 12. Kamu merasa rugi 12,5, sesungguhnya yang sana juga akan mengatakan rugi 12,5. Nah itu namanya islah. Tapi ini istilahnya islah antara suami dan istri. Bagaimana islahnya? Kita baca. Kalau menilai suaminya cenderung kepada nusyuz, kepada hal yang tidak benar, lalu istri itu jadi, saya kalau begini terus akhirnya takut merendahkan suami, daripada merendahkan suami besar di hadapan Allah. Benar. Kalau gitu fala junaha ayyusliha, dua-duanya tidak dosa kalau melakukan islah, bainahuma sulha, mencari sulh keduanya. Sulhu khair, dan sulh itu kebaikan. Gitu. Misalnya begini. Bagaimana baiknya? Bagaimana baiknya? Gitu. Ada kisah ulama yang mengisahkan ulama besar dari ulama besar, Syekh Suhaimi. Dia itu mufti sekarang dan dia
ulama besar Madinah, dan kisah ini dari Syekh Shalih Fauzan. Ada seorang pemuda itu akhirnya katut, dia itu mufti Madinah sekarang, dan dia ulama besar Madinah, dan kisah ini dari Syekh Shalih Fauzan. Ada seorang pemuda itu akhirnya katut pikiran takfiri, dan akhirnya menilai bahwa yang tidak pemahaman seperti itu kafir. Ibunya sejalan dengan anaknya. Bapaknya berarti suami ibunya itu tidak bisa menerima. Tapi ini orang umum gitu ya. Jadi suami istri punya anak, anaknya sudah jadi pemuda, anaknya jadi takfiri, ibunya akhirnya pemahamannya seperti anaknya, bapaknya enggak, kita ngikuti ulama-ulama seperti apa umumnya di Saudi. Akhirnya gitu, anaknya nekat sama ibunya, akhirnya keluar dari rumah, dan tidak tahu nanti pergi jihad atau keluar kemana, yang penting sudah nggak bisa sama suami. Kenapa? Karena bahkan karena pemahamannya bisa-bisa suaminya pun termasuk yang dikafirkan karena pemahaman. Dan di zaman sekarang ada yang keluarga yang kalau tidak sepaham, mau bapaknya, mau suaminya, mau istrinya itu dikafirkan, akhirnya bisa. Nah, akhirnya suaminya mengatakan, wallahi, demi Allah, jangan keluar dari rumah, enggak boleh keluar dari rumah, itu fitnah besar. Nah, dan suaminya rela keluar. Akhirnya suaminya ngalah, rumah buat istri sama anaknya. Terus akhirnya dia keluar, aktivitasnya tetap jalan, tinggal di hotel sendirian. Tapi di hotel kalau di Madinah itu, apalagi dekat Masjid Nabawi, kehidupannya sholat, hotel, kerja, gitu aja. Jadi jangan dipikir hotel seperti di negara kafir gitu ya. Akhirnya tinggal di hotel. Akhirnya temannya tahu, loh kok bisa gitu. Akhirnya tinggal di hotel. Akhirnya setelah itu terus terang. Jadi ini rahasia keluarga, tapi dikatakan bahwa anaknya dan istrinya itu akhirnya begini, akhirnya saya ngalah, udah ini. Akhirnya ditawarin nikah, akhirnya menikah. Akhirnya menikah sama istri baru. Nah, nikah akhirnya habis itu terus intinya bahwa berusaha bagaimana supaya dapat nasihat gitu. Nah, akhirnya ketemulah sama Syekh Shalih Fauzan. Ya, jadi itu kan cerita, tapi cerita kasus itu. Nah, akhirnya si anak sama wanita ibunya ini ketemu Syekh Shalih Fauzan, dinasihati, dikasih pelajaran. Akhirnya betul-betul sadar bahwa itu firqah yang tidak benar, akhirnya bertaubat, dan itu akhirnya kembali belajar menjadi lebih baik. Maksudnya orang umum, terus akhirnya belajar menjadi lebih baik, belajar sunnah, terus akhirnya berusaha nyambung lagi ke bapaknya, minta maaf, dan juga istrinya kepingin jadi istri yang baik. Akhirnya saya dari awal tidak pernah punya pikiran kepingin menikah dua, dan akhirnya saya juga menikah dengan yang satu karena kamu sama anak seperti itu. Kalau kamu kepingin tetap menjadi istri, saya hadir untuk menjadi suami, tapi dengan catatan karena dari awal saya tidak kepingin beristri dua, ya, sekarang kondisi kayak gini, maka harus direlakan, gitu, harus direlakan. Kalau enggak, saya tidak siap punya istri dua. Direlakan apa itu? Nafkah saya beri, gitu. Adapun kalau saya itu kepingin datang, saya datang. Kalau saya
ndak tahu seminggu nggak datang direlakan. Kalau ndak. Nah itu namanya sulh. Nah terus si wanita sama anaknya itu ya jadi merelakan masalah hari. Nah itu boleh istri Nabi, ada yang merelakan masalah hari diberikan harinya ke Aisyah radhiyallahu anha. Nah itu tidak apa-apa, itu adalah sulh. Daripada tidak jadi istri dari janda itu fitnah, lebih baik saya tetap jadi suami, saya tetap jadi istrinya dia, dan dia juga semakin belajar, ya, dan akhirnya dengan sulh tadi itu, nah akhirnya berjalan seperti itu. Nah ini mungkin ada sedikit-sedikit yang keliru kalimat, tapi mudah-mudahan maknanya tidak berubah, karena ini meriwayatkan atau ini menyampaikan cerita yang dari ulama yang lebih besar tentang kasus, dan saya ceritakan. Intinya bahwa sulh itu dibolehkan, dan nanti kelanjutannya di tafsir ini, seandainya akhirnya suami itu punya istri lebih dari satu, terus akhirnya menetapkan saya siap tetap menjadikanmu sebagai istri, tapi saya hanya bisa datang seminggu, sehari atau 2 hari, terus istri itu daripada jadi janda saya ridho, itu namanya sulh. Daripada bisa lebih baik jadi istri, itu namanya sulh. Meskipun bagiannya direlakan sebagian kepada yang lain. Nanti itu tafsirnya akan seperti itu. Ya, tapi karena waktunya sudah habis, insya Allah akan kita lanjutkan yang akan datang. Saya baca dulu soal dengan singkat 1 atau 2 gitu ya. Apa hukum seorang menantu mencela kesalahan mertua seperti anak mencela kesalahan orang tuanya? Tidak adab. Gitu. Mencela orang yang kedudukannya lebih tinggi itu tidak adab. Berarti tidak beradab. Oh, anak tidak beradab berarti begitu ya. Tidak boleh mencela orang tua, tidak boleh mencela mertua. Orang tuanya salah, orang mertuanya salah. Apa yang lebih salah dibandingkan dengan memaksamu? Orang tua memaksamu untuk menyekutukan Allah. Apa yang lebih salah daripada itu? Tidak ada kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan itu. Dan Allah tetap mengatakan kesalahannya jangan ditaati, dan pergaulilah kedua orang tua itu dengan baik. Mempergauli dengan baik kepada orang tua itu, orang tua direndahkan, dihinakan. Tidak, mempergauli orang tua dengan baik itu tetap menjunjungnya dalam urusan dunia sebagai orang tua, padahal dia itu memaksa dirinya berbuat syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, karena itu tidak boleh mencela orang tua, enggak boleh mencela mertua. Nah, mohon penjelasan lanjutan pekan lalu tentang Al-Quran Kalamullah dan yang berkaitan seperti mushaf, kertasnya, tintanya, dan suaranya. Singkat aja, kalau ini panjang-panjang gitu ya, bahwa Al-Quran itu bisa ditulis di atas kertas. Al-Quran itu bisa dibaca dengan lisan gitu. Al-Quran itu ketika dibaca orang, Al-Quran itu bisa didengar oleh telinga, Al-Quran itu bisa dihafal di hati, Al-Quran itu bisa tersimpan di dalam program HP atau komputer. Nah, apabila tidak bisa dipisah, maka secara syar'i itu disebut Quran. Apabila bisa dipisah, maka boleh dikatakan sendiri-sendiri. Sehingga ketika ini misalnya mushaf Al-Quran, ya, ini adalah mushaf Al-Quran, ada lembarannya Quran. Kalau ditanya ini apa?
Jawabannya ini Quran. Yang mengatakan, antum lihat semua ya tulisannya ya. Yang mengatakan ini kertas itu ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Ini yang kamu tunjuk ini. Ini kalau dibaca alam takun ayati tutla alaikum. Nah itu. Nah, alam takun atau awal dari surat An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha. Dan kemarin yang lebih gampang kalau yang saya baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Yang antum dengar suara saya atau yang antum dengar qul huwallahu ahad? Jawabannya enggak bisa dipisah. Kan gitu toh? Ya. Yang antum dengar suara saya atau yang antum dengar qul huwallahu ahad? Apa jawabannya? Tidak bisa dipisah antara suara sama qul huwallahu. Kalau tidak bisa dipisah syar'iyan, secara agama, secara syar'i, itu Al-Quran. Yang kamu dengar itu Al-Quran. Yang mengatakan yang saya dengar adalah suara dia terhadap Quran dan suara dia itu makhluk. Suara dia terhadap Al-Quran. Kalau ngomongnya kayak gitu ya, tidak mengatakan itu ahli bid'ah. Itu ahli bid'ah. Bid'ahnya bukan bid'ah amalan, tapi bid'ahnya bid'ah i'tiqad. Lebih besar dosanya dan lebih tersesat. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wahai Muhammad SAW, ini waktu sulhul Hudaibiyah. Kalau ada orang musyrik minta berlindungan kepadamu, lindungi. Ngapain Allah kok memerintahkan Rasulullah melindungi orang musyrik? Gampangnya sebagai contoh, jika dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh orang musyrik lain, akhirnya minta berlindungan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajiru, lindungilah dia hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar kalam Allah. Apa maksudnya? Kamu baca Quran, sahabat baca Quran, supaya dia mendengar Quran. Quran itu kalam Allah. Nah, yang didengar itu suara atau Quran? Yang didengar Quran. Nah, kalau yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, lafzi bil Qur'ani makhluk, ucapanku tatkala baca Quran, ucapanku tatkala baca Quran adalah makhluk, itu ahli bid'ah. Imam Bukhari majelisnya itu yang datang ribuan karena ada fitnah. Imam Bukhari mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, dan Imam Ahmad dan ulama-ulama besar sekali berimam Ahmad, imamu ahli sunnah, itu ajarannya yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk adalah Jahmi, adalah orang Jahmiyah, adalah Jahmi. Terus ada fitnah terhadap Imam Bukhari. Bukhari mengatakan lafzi bil Qur'ani, akhirnya majelisnya habis. Karena apa? Umat ini ahlu sunnah, ternyata Imam Bukhari disukan gitu. Akhirnya majelisnya habis, nggak ada pengikutnya. Kenapa? Pengikutnya adalah ahlu sunnah. Ternyata imamnya gitu. Padahal nggak tasabut dulu. Imam Bukhari keadaan kayak gini, akhirnya dia pergi. Salah satu dari beberapa yang ikut dalam bepergiannya uzlah. Kenapa? Karena manusia terfitnah oleh isu bohong. Gitu. Nah, akhirnya uzlah. Salah satu yang mengikuti adalah muridnya, yaitu Imam Muslim. Nah, ketika dalam uzlahnya itu tetap dars dan sudah tenang semuanya terhadap fitnah, berusaha dilupakan, terus sudah tenang. Yang penting kita beribadah kepada Allah, terus belajar menilai. Lalu Imam Bukhari mengatakan kepada Imam Muslim dan didengar oleh beberapa murid yang ikut, cuma nggak sampai 10 orang. Dari ribuan yang belajar menjadi ditinggal gitu. Lalu Imam Bukhari mengatakan, man qala anni qultu
lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa kadzab. Siapa yang berkata bahwa saya berkata, saya mengucapkan, siapa yang berkata bahwa saya mengucapkan lafzi bil Qur'ani makhluk, berarti dia pembohong. Di zaman itu yang mendengar Imam Bukhari yang thalabatul ilm itu meriwayatkan hadisnya, dan kalau dia termasuk yang ngomong itu berarti hadisnya liwat orang yang kadzab, tidak boleh diterima. Nah, jadi tidak main-main masalah itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.